Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Badri Abdul Qadir Al-Fatih beserta tim, Bapak Ibu tokoh masyarakat yang barangkali ada yang hadir di sini, kemudian juga ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat lainnya. Walaupun masa pandemi ini kita masih bisa berkata-kata ini diberikan kesehatan oleh Allah, bisa mandiri ini. Hal yang harus kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua salam semoga berkabar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, pada kesempatan ini adalah kegiatan proses yang akan kita lakukan tahun 2020 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yakni Bapak Haji Abdul Qadir Al-Fatih. Sudah kenal Bapak Ibu? Belum. Ya, nanti kita akan kenalan lebih banyak, dan Bapak Ibu bisa bertanya, menyampaikan. Ini mumpung ada kesempatan yang baik, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu ya. Mungkin dari rumah sudah ada yang membawa pertanyaan dan atau apa, nanti bisa disampaikan, tidak usah takut. Langsung saja saya sampaikan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga langsung acara reses masa sidang ke-1 tahun 2020, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Itu saja rangkaian acara kita pada kesempatan ini. Kita nanti insya Allah zuhur yang kita akhiri ya, karena masih pandemi, jadi acara harus singkat padat ya, dan manfaat insya Allah. Marilah kita buka acara pada pagi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ucapan kata bismillah dengan menyebut nama Allah, acara pada pagi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Bapak kami persilakan untuk menempatkan diri dulu. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semuanya bisa berdiri dan mengikuti dengan khidmat. Untuk petugas kami persilakan. Salam
Jadi kami persilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu, tidak ada sambutan khusus dari Seroja. Saya langsung di sini membawakan acara ini, langsung mendampingi dari Bapak Kuatle. Nanti langsung setelah ini akan kita ikuti penyampaian proses sidang ke-1, masa sidang ke-1 tahun 2020 oleh Bapak Kuatle. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pada Ibu dan kawan-kawan dari sekolah dan dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiratnya kita dapat dipertemukan di pagi hari ini. Allah SWT dalam rangka bertatap-muka bersilaturahim untuk sharing informasi terkait dengan kegiatan kami yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah, semoga berdoa kepada tenaga kita, Rasulullah SAW, keluarganya, dan para sahabatnya yang hidup dan setia. Semoga kita dijauhkan dalam bentuk Rasulullah SAW. Amin, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah, dalam kesempatan ini yang dimaksud dengan proses sebenarnya lebih banyak mengulang aspirasi dari warga masyarakat. Dalam kesempatan ini dari bagaimana pelaksanaan atau kegiatan yang ada di Seroja. Kami mendengar ini sudah lama ya, lama sekali. Kegiatannya Masya Allah yang untuk perempuan dan anak pimpinan, satu kegiatan sosial yang luar biasa dan orientasi yang jelas orientasi membantu warga sekitar dalam penentasan segala urusan di sini berbagai. Karena itu mungkin kami bisa sampaikan beberapa kegiatan yang nanti juga kami sudah menyalurkan aspirasi ke Seroja yang di 2021 nanti akan mendapatkan anggaran dari kami di provinsi dan sudah ditetapkan ada alokasi untuk Seroja. Alhamdulillah kami disetujui oleh teman-teman DPRD. Walaupun kegiatan yang dalam tulisannya kecil, bila juga yang saya lihat yang di sini kelihatan kecil. Sambil kita lihat bersama. Yang pertama pelaksanaan dari pengawasan sosial. Ini yang sudah kita lakukan. Khususnya di tahun ini kita anggaran banyak sekali yang sudah kita reduksi, artinya kita melakukan refocusing di Provinsi Jawa Tengah itu dari segi anggaran untuk penanganan COVID. Nilainya total 2,2 triliun. Tentunya ini untuk seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Di antaranya itu ada dari dana yang 2,2 triliun ada untuk dari pengaman sosial BPS itu, tapi nilainya berupa sembako itu sudah dilaksanakan. Yang per paketnya sekitar Rp200.000 yang diberikan pada warga, tentunya yang tidak termasuk warga yang sudah mendapatkan PKH misalnya. Bantuan langsung non tunai itu tidak mendapatkan sebetulnya. Jadi jaring pengaman sosial ini bagi warga yang selama ini tidak mendapatkan bantuan sama sekali. PKH itu dari pemerintah pusat ya. Bantuan langsung non tunai enggak.
ada bantuan langsung tunai ada. Nah, ini mereka mestinya tidak mendapatkan, tapi yang saya dengar di lapangan terjadi saja gitu. Ketika ada program pembagian, mereka itu mau juga. Ya. Sebetulnya ini disayangkan, memprihatinkan, karena akhirnya dapatnya apa? Yang mestinya mendapatkan jadi tidak dapat, karena sudah terambil oleh teman-teman ini. Ini yang jadi permasalahan saya dengar di lapangan kemarin seperti itu. Adapun yang untuk dari pengawasan sosial kita anggarkan dan dilakukan itu 1,3 triliun, yang 450 miliar untuk urusan kesehatan, bantu rumah sakit. Makanya kita tahu selama ini bisa dikatakan hampir semua rumah sakit ketika menangani pasien COVID itu gratis. Jadi mau ada BPJS, tidak ada BPJS, pasien itu digratiskan ketika dia pasien COVID. Nah, sampai dengan yang meninggal dimakamkan dan secara COVID itu pun tidak ditanggung biaya dari ahli waris. Nah, selain dari pengawasan sosial, ini bantuannya dengan operasional PKSK, kemudian untuk COVID dan pencegahan penularan COVID dan lain sebagainya. Ini rinciannya aja sudah kita lakukan, termasuk kelompok rentan dalam panti jompo, terus penanganan kelompok rentan di panti swasta, itu pun di-handle atau dibiayai oleh APBD provinsi. Jadi rumah sakit provinsi yang ada 7 itu bukan itu saja, tapi yang selain daripada itu juga kita ikut membantu rumah sakit yang swasta yang lain ketika mereka ada kaitannya dengan penanganan COVID. Dan totalnya angkanya 1,3 triliun. Ini BPS. Kemudian penggunaan anggarannya di antara kegiatan ini bantuan pangan masyarakat yang terdampak COVID. Itu yang saya maksud tadi 200.000 setara dengan sembako di berasnya 10 kilo dan seterusnya. Kemudian kelompok rentan dan panti pemprov ini rincian penggunaan anggarannya, termasuk yang pencegahan penyebaran COVID di panti ini pemprov, di panti swasta dan bantuan operasional PKSK itu untuk tenaga kesejahteraan di kecamatan. Ini beberapa kegiatan yang kita lakukan. Lanjut. Ini penerimaan bansos ya, yang di luar DTKS, dana terpadu kesejahteraan sosial. Ini yang yang sudah masuk di situ yang didapatkan itu masyarakat yang non DTKS yang diusulkan dari kabupaten kota. Ini juga saya lihat kemarin atau saya dengar informasinya banyak kendala. Kalau daftar warga miskin yang ada di dinas sosial, itu daftar warga miskin yang tidak mendapat, yang saya sebutkan bantuan-bantuan tadi ya, PKH dia tidak mendapatkan, terus dana bantuan tunai dan BLT itu tidak masuk di catatan dinas sosial sebagai warga miskin. Jadi non itu semua yang masuk. Nah, ada yang disebut masuk miskin baru. Miskin baru apa maksudnya? Orang-orang yang tadinya bekerja hilang pekerjaannya, apakah itu dirumahkan atau di PHK. Itu kan miskin baru, tidak punya penghasilan lagi. Nah itu kemarin mestinya mungkin sudah terlaksana di beberapa daerah. Kegiatan itu proaktifnya pihak RT RW dan lurah untuk mendaftarkan ke dinas sosial nama-nama ini, nama yang miskin baru ini, sehingga ketika kita mendapatkan permohonan dari kabupaten kota dari Surakarta itu, kalau tidak salah permintaannya ke provinsi itu 54 ribu kakak kalau tidak salah, karena sebagian pemerintah kota menghandle juga melakukan refocusing ya, pergeseran anggaran dari kegiatan dari APBD untuk penanganan COVID. Nah, kita berikan juga kepada kabupaten kota terkait dengan bantuan-bantuan ini. Nah, memang di lapangan ya pemberiannya seperti itu, yang sudah mendapatkan selama ini bertahun-tahun itu tetap dia ikut menyerbu minta. Mestinya tidak seperti itu. Ini yang dari pengaman apa ini bansos. Itu kan ada buruh karyawan yang dirumahkan atau PHK, kelompok tentang yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat dampak COVID, menjaga krisis kemerdekaan dan sebagainya. Ini yang tadi di antara saya sebutkan yang yang
berhak menerima bantuan sosial yang dicanangkan baik oleh APBD provinsi dan APBD kota. Kemudian saya maksud di sini kami dari provinsi ada supporting dari provinsi ke kabupaten kota, dan yang menyalurkan adalah kabupaten kota dinas sosial. Lanjut. Nah ini mekanisme usulan dari pengaman sosial provinsi melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Dinsos Jateng. Polanya seperti ini. Dari usulan yang masuk ke desa atau kelurahan melalui PKS tentunya, kemudian sinkronisasi data dari Dukcapil, ini mekanismenya seperti itu. Kemudian masuk di dinas kabupaten kota, yang diverifikasi oleh dinas sosial. Kemarin yang kita dapatkan dari kota Jawa Tengah itu 1,7 juta kakak Jawa Tengah. Tapi akhirnya ketika dilakukan verifikasi banyak dicoret oleh Sekda karena ada orang-orang yang masuk di DTKS, ya, jadi sesuai dengan linknya yang dimiliki oleh Sekda, sehingga kita turunkannya itu kalau tidak salah kemarin sekitar 1,2 atau 1,3 juta kakak untuk seluruhnya di Jawa Tengah. Jadi tersortir, terverifikasi. Karena ini dia keterangannya sasarannya masyarakat yang terdampak COVID non DTKS lagi, ya. Kemudian data GPS kabupaten kota dari BRP, ini dinas kabupaten kota yang merekomendasikan input data dari desa kelurahan. Jadi ketika masuk dari desa atau dari kelurahan, ya pihak sosial yang merekomendasikan, sehingga itu informasinya informasi tambahan atau data tambahan yang didapat oleh Dinsos. Dan kalau mau rapi seperti itu dan cukup ketat, tegas, istilahnya tegal ya, mestinya insya Allah semuanya kebagian. Yang sudah mendapatkan bulanan itu saya jangan dikasih lagi. Tapi di kampung, di kelurahan kadang-kadang pihak RT atau RW itu yang kesulitan untuk itu, mencegah itu. Lanjut. Ya ini dikasih data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial dari Dinsos Jateng. Intinya modelnya pengadaan masalah kesejahteraan sosial, pengelolaan data di PKS ini sendiri, dan seterusnya ini modul-modulnya saja. Lanjut. Ya, ini data penerima bansos di Jateng. Total bansos di Jateng sebanyak malah 8 juta kakak ya. Tapi terbagi itu ya. Ada 7 kabupaten tidak aktif bansos. Jadi mungkin itu yang dimaksud dia sudah bisa tangani sendiri. Nah ini BPS provinsi 1,181 juta kakak. Bantuan sosial itu tunai 1,6 juta. Dan seterusnya ini sekedar gambaran saja. Ini perbedaan indeks bansos dari pusat. Itu bantuannya selama 9 bulan kalau di pusat. Saya sebenarnya 600.000 selama 3 bulan itu yang di saat-saat kritis pandemi ini ya. Kalau di desa Solo tidak ada desa. Jadi yang ada kelurahan, jadi yang dari pengaman sosial yang bagian kedua itu 200.000 itu selama 3 bulan. Ini kemarin saya tahu itu berupa sembako ya. Ya. Lanjut. Penyaluran bansos atau penyaluran bantuan pangan non tunai bagi masyarakat yang terdampak COVID. Ini mekanisme saja. Dan ini kita sudah tahu sebenarnya pola-pola alurnya. Lanjut. Ini data aduan masyarakat, ini biasa ada aduan-aduan. Lanjut. Bansos pangan masyarakat terdampak COVID. Ya, saya pikir ini informasi saja buat teman-teman yang dari sini sekedar untuk pengetahuan bantuan sosial pangan masyarakat yang terdampak COVID di Provinsi Jawa Tengah. Itu masih ada nomornya hotline. Mungkin kadang-kadang yang tidak mendalam dari satu tapi harus terus. Ya,
masih penyaluran dari pengaman sosial, bantuan pangan masyarakat untuk COVID ini itu data dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan September. Di sini tercantum 33 kabupaten kota sudah 100% tersalurkan. Ya ini catatan saja, Kabupaten Jepara tersalurkan 92,7%, ini relatif hampir tersalurkan semua. Lanjut. Ini data bulan Juli dari pengelolaan bantuan yang tersalurkan, target sasarannya jelas, indeksnya dan keterangannya juga tercantum di situ. Lanjut. Ya, ini untuk kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, bansos juga. Malah, Surakarta udah masuk ya? Ya, itu kota Surakarta. Pencairannya akhir April 25.628. Ini sebenarnya urusannya kalau PKH tidak bisa pusat. Ini sebagai catatan saja. Lanjut. Ya, oke. Itu kira-kira bisa kami sampaikan karena acara proses juga diajukan kumpulnya tidak lama-lama. Jadi ini kira-kira gambaran dari kami yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada mau dialog silahkan, ada yang mau ditanyakan. Tapi insya Allah yang tadi saya sampaikan di awal, semoga mendapatkan alokasi anggaran kami masukkan sengaja karena pentingnya saya dari dapil sini Surakarta, Surakarta Sukarjo, maka termasuk yang kita alokasikan untuk semoga insya Allah nanti teknisnya bisa dengan apa namanya Mas Eko ya, laporan lagi ya untuk ke depan dan itu bantuannya untuk tahun 2021 mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membawa ya kalau itu mau tahu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fadli. Untuk selanjutnya sudah kita ikuti ya paparan dari Bapak Fadli khususnya terkait bantuan-bantuan yang sudah dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah, khususnya dalam penanggulangan COVID ya, lebih banyak ke penanggulangan COVID, dampak COVID. Yang tadi saya amati juga ada yang diterima juga oleh kita semua, ya, jaminan Seroja. Masih ingat kemarin Ibu menerima vitamin dan sanitizer. Iya, itu kemarin dari provinsi dari mana ya? Wah, lupa. Tapi alhamdulillah jaminan dari Seroja cukup mendapatkan perhatian, ya, walaupun mungkin masih ada mungkin keluhan-keluhan, ya itu wajar ya, dengan bisa disampaikan. Jadi Bapak Putri ini kalau yang saya tahu ya, saya tahu dengar gitu ya, itu insya Allah orangnya beliau sangat welcome, sangat responsif. Jadi kalau ada keluhan apa gitu langsung, biasanya langsung ditindaklanjuti. Entah itu apa gitu ya. Jadi nggak harus kalau Bapak dari komisi. Sekarang? Yeah. Kalau sekarang wakil ketua DPRD. Ketua DPRD. Wakil ketua. Wakil ketua. Yeah. Jadi wakil ketua DPRD di Jawa Tengah. Jadi Pak Putri ini anggota DPRD di Jawa Tengah, bukan di Solo, tapi di Jawa Tengah, kantornya di Semarang. Jadi dan beliau mewakili tadi dia sampaikan dari dapil 7 Solo, dapil 7 itu Solo, Klaten, Sukoharjo. Jadi 3. Yang dari Sukoharjo ada, dari Sukoharjo. Tapi jualan jamu di Asan Jebres. Oh, iya. Alhamdulillah Pak,
Boleh disampaikan ya Mbak ya? Pak. Ini dulu pengamen Kak. Oh ya. Tapi sekarang sudah jualan jamu. Alhamdulillah. Iya. Jadi kecil itu saya masih ingat dulu masih kecil terus ya nggak cukup aman ya. Jadi kecil dulu itu kalau ini ngamen kita panggung. Nah ini alhamdulillah sudah punya anak berapa anaknya Mbak? Anaknya 2 atau 3? 3. Terus jualan jamu Bapak sekarang. Jadi sudah kenal. Dia masih di jalan tapi beda aktivitasnya. Dia jualan jamu, ya kita bertanya berapa omsetnya. Ini alhamdulillah ya terusnya walaupun mungkin perannya dari banyak pihak tidak dari keluarga saja ya kita bersama-sama membantu menuntaskan kemiskinan dan juga kebodohan. Terusnya juga ada besar paket, ada PAUD. Dulu kita kalau besar paket awal-awal itu kita jembuti Pak, kita muter itu yang masih tidur kita bangunin, kita ajak sekolah, kadang ya mau, kadang ya melayu. Tapi ya alhamdulillah ya masih berjalan sampai sekarang dan sekarang kita sudah buka untuk umum, jadi tidak hanya untuk sambungan kerja. Ya supaya ada saling semangat dan ada subsidi langsung jawab Mbak. Kalau untuk jaminan kerja kita memang kalau benar-benar tidak mampu kita gratis untuk sudah paket dan juga PAUD. Jadi sudah berapa tahun Seroja ini? Dari 2003 Masya Allah, 17 tahun. Ya cuma kita kendalanya tempat loh Pak. Jadi sudah. Tadi kita belum punya tempat sendiri, masih sewa, mungkin nanti Bapak bisa membantu mengupayakan untuk kita bisa punya tempat untuk center, krisis center sendiri. Ya, jadi kalau yang saya dengar, apa ini kalau ada masalah apa gitu, insya Allah cepat responnya, langsung gimana lah tindak lanjutnya, walaupun tidak langsung ditangani dia sendiri, tapi kan tinggal telepon gitu kan bisa Allah bisa kalau ada apa-apa bisa panjenengan ada apa bisa menyampaikan. Walaupun beliau tugasnya dari Semarang, tapi ini adalah wilayah Wakil Pak jadi nanti apa panjenengan bisa menyampaikan. Kalau tugas anggota dewan itu kan satu membuat peraturan ya, atau Legislasi ya. Perencanaan Legislasi. Peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan, peraturan ya, peraturan yang sudah dilakukan di Jawa Tengah ini, perencanaan, kemudian perencanaan anggaran ya. Terus pengawasan. 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 Yang ketiga pengawasan, jadi mengawasi pemerintah. Bagaimana pemerintah menjalankan program-programnya. Jadi ini adalah wakil panjenengan kalau ada keluhan bisa disampaikan. Nanti Pak Bos akan meneruskan. Itu saja sebagai pengantar untuk diskusi kita. Monggo yang ingin bertanya, ingin menyampaikan unek-uneknya bisa memang saja saya persilakan. Tentu saja tidak usah malu-malu atau takut-takut. Monggo. Saya tambahkan sedikit Bu. Ya, makasih karena Bu Retno sudah tadi saya belum melengkapi ya. Artinya tugas kita di DPRD itu baik di kota, kabupaten maupun provinsi itu 3. Yang pertama legislasi, membuat peraturan perundang-undangan, tapi kita tingkatnya perda. Kalau undang-undang itu anggota DPR RI. Peraturan daerah, bermacam-macam peraturan daerah, termasuk peraturan daerah anak jalanan dan lain sebagainya itu kita buat kalau ada turunan dari undang-undang. Yang kedua budgeting penganggaran. Yang ketiga pengawasan. Nah, yang terkait dengan advokasi dengan masyarakat itu saya lakukan selalu sejak saya di Solo 3 periode di DPRD Solo. Sampai dengan di provinsi juga seperti itu, Bu. Tapi seperti yang disampaikan Bu Retno tadi, dalam kondisi-kondisi tertentu silakan komunikasi bisa dengan Mas Adi, Mas Eko atau langsung dengan saya, tergantung
tergantung kasusnya gitu ya. Jadi kita wilayah Jawa Tengah ini DPRD ini wilayahnya kewenangannya untuk pendidikan ini SMA, SMK dan SLB. Kalau urusan SMP ke bawah itu kota. Jadi bisa dengan Dewan Kota. Nah, contoh yang baru-baru ini terjadi beberapa bulan yang lalu karena kondisi pandemi Covid ini, namanya Ibu Heni dari Klaten itu nelpon saya. Pak Kwetli, ini warga anak-anak saya dan teman-temannya ada berapa ya? 7 atau 10 anak tidak bisa mengambil ijazah. Sudah lulus. Karena apa? Saya bilang, uangnya tidak ada, Pak. Nah, ini pandemi, orang tuanya banyak yang nganggur, ya kan? Nah, itu modelnya cuma komunikasi per telepon. Itu saya perjalanan ke Purworejo mau takziah. Nah, saya minta data dari Bu Heni, dikasih datanya nama anaknya dan anak-anak yang lain, ya. Kemudian saya telepon Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah. Saya bilang, Pak, mohon ini dibantu ijazahnya supaya dikeluarkan, karena ini pandemi. Jadi kalau jadwal mengharapkan bayaran, mereka belum sanggup bayar. Sementara ijazah itu mereka butuhkan, dan mereka sudah lulus. Oh ya, coba Pak, kirim datanya. Saya kirim datanya, saya forward dari Bu Heni ke Kepala Dinasnya. Nah, sudah saya berjalan Purworejo, pulangnya dari takziah, sampai udah lewat di Klaten juga, ditelepon lagi sama Bu Heni. Pak Kwetli, terima kasih banyak, ini kepala sekolahnya sudah datang ke rumah bawa semua ijazah dan sudah nangis-nangis minta tolong sampaikan ke kepala dinas di provinsi jangan dipecat. Jadi tidak tahu komunikasi di antara mereka seperti apa ya. Kan saya cuma minta tolong supaya diberikan ijazah. Tapi sampai katanya, ini kepala sekolah di rumah saya nangis-nangis, Pak Kwetli minta tolong jangan dipecat ya. Iya, nanti saya sampaikan. Jadi itu bagian dari advokasi kita. Ketika itu kewenangannya ada di kita. Ya. Kalau di Solo ada waktu saya dewan di Solo itu tengah malam ibu-ibu, bapak-bapak datang rombongan ke rumah saya. Di antaranya satu ibu hamil, minta bantuan mau melahirkan, Gurno. Nggak punya uang, nah, tengah malam mau melahirkan, mau ke rumah sakit, uangnya buat melahirkan banyak ya. Katanya sudah ke rumah sakit, ketika ditanya keuangan nggak ada, disuruh keluar. Akhirnya saya terpaksa waktu itu tanya, apa ibu punya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya, untuk yang ibu hamil jam persal tuh loh, jaminan persalinan, waktu itu ada PKMS juga. Semua kartu itu ibu itu nggak punya. Saya bilang, Bu gini aja Bu, tolong ibu tahan bayinya sampai besok. Ibu ke balai kota, urus semua kartu itu, dan kalau ada masalah, itu jangan pergi dari balai kota. SMS saya nanti saya telepon kepala dinasnya di sana, untuk memberikan kartu ke ibu. Oh iya Pak, mudah-mudahan masih bisa bertahan bayinya sampai besok ya. Ya saya latah aja gitu kan, jadi gimana tengah malam. Saya tunggu besoknya, tidak ada kabar. Hari kedua, ketiga, kalau tidak salah hari kelima Bu. Telepon saya ibu itu, dia kan punya nomor saya. Pak Kwetli, Assalamualaikum. Ini siapa? Pak, saya ibu yang hamil waktu datang ke rumah Bapak itu loh malam-malam. Iya Bu, gimana? Iya, saya ikuti arahan Bapak, saya ke balai kota besoknya. Kartunya saya dapatkan semua Pak. Dan alhamdulillah saya bawa ke rumah sakit, diterima. Saya udah lahir, anak saya udah lahir sekarang Pak. Dan sekarang sudah boleh pulang Pak. Tolong Pak Kwetli jemput saya ya. Jadi ini saya juga jadi bingung, tadi jemput segala kan. Ya, saya bilang ya tidak bisa pas saya lagi di Jakarta ya. Itu kan kalau speakernya keras, ada istri saya di sebelah kan bisa urusan masalah sama istri itu kan. Dikira siapa ini kalau udah minta jemput ya. Itu diantara yang kita lakukan Bu. Jadi ketika bisa kita urusan pakai telepon selama di Solo itu kemarin saya ada yang saya bawa ke sekolah yang punya masalah, orang tuanya saya datangi ke sekolah, sampai di sekolah saya temui kepala sekolah, diserahkan ijazah. Karena saya tahu aturan, kita tahu aturan sekolah itu tidak boleh menahan ijazah. Nah, warga kan tidak banyak yang tahu itu. Nah, itu banyak sekali kasus seperti itu. Pada akhirnya juga mereka tidak bayar dan ijazah bisa keluar. Itu beberapa hal yang termasuk bagian dari ya kerja kita ya di Dewan itu membantu masyarakat. Karena kita punya prinsip itu, fatsun kita, selagi masih bisa kita permudah, kita tidak boleh persulit. Nah, pihak lain, selagi masih bisa dipersulit, jangan dipermudah. Ini kan salah kaprah kan. Buat kita selalu harus kita permudah, karena dengan kita mempermudah saudara kita, insya Allah urusan kita Allah permudah. Prinsipnya itu aja. Nah, saya punya prinsip seperti itu, kita berkhidmat untuk masyarakat supaya masyarakat itu merasakan keberadaan kita, jadi kita membawa manfaat. Itu sebetulnya tambahan. Terima kasih. Terima kasih tadi
penjelasan dari Pak Wetle sudah cukup jelas ya Bu gambarannya bagaimana Pak Wetle ini. Oh ya Pak Wetle ini tinggalnya di Solo. Solo. Belum kenal juga di Pasar Kliwon. Jadi dia karena apa ya kan dia ada cinciknya gitu. Ada ya Pak? Jadi Pak Wetle ada keturunan. Iya. Oke. Saya generasi kedua. Generasi kedua. Jadi ada keturunan Arabnya begitu. Makanya beliau tinggalnya di Pasar Kliwon yang di sana banyak dari keturunan Arab. Monggo kalau ada yang tanya silakan. Kita langsung saja, jangan ragu. Apa tidak ada masalah di lingkungan, mungkin bisa masalah lingkungan atau masalah kesehatan, masalah pendidikan. Oh iya. Mbak cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Namanya siapa, Mbak? saya Vita Lusida. Siapa? Pinta. Hah? Vita. Vita. Ya. Mau bertanya untuk syarat kan sebenarnya saya alamatnya di Racisari Gebres Pak. Tapi kan karena saya tidak punya rumah di sana, akhirnya saya mengontrak di luar kota Surakarta yang tepatnya di Karanganyar Jaten. Untuk mengurus seperti KIS ataupun bantuan seperti itu kok nggak bisa ya, katanya karena kan jenengan enggak domisili sini Mbak, jadi itu bantuan seperti itu nggak bisa bantuan katanya. Apakah benar seperti itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Monggo. Ibu, Mbak. Kalau tidak ada, ya bisa dijawab dulu. Baik, Bu. Ini kadang-kadang kebijakan di masing-masing wilayah berbeda ya, Bu. Sebetulnya yang namanya kartu-kartu itu kan hitam di atas putih dan legal. Secara undang-undang itu sah. Jadi di mana Anda berada, KTP-nya mana, ya memang sudah semestinya alamat yang lainnya semua di KTP itu. Walaupun tinggalnya di tempat lain, tapi yang berlaku itu kan KTP. Ketika mengurus KIS atau dulu BPJS, sekarang KIS, itu yang dimintakan KTP. Nah, alamat KTP itu. Jadi mestinya ya sesuai dengan alamatnya itu. Bisa jadi memang orang di Solo menganggap Anda tidak tinggal di Solo, ya. Tapi yang seperti itu ketika ke Karanganyar loh, Anda kan KTP-nya Solo, akhirnya tidak selesai. Di Solo gitu. Iya, Saya mengajukannya itu di RW-nya di Solo gitu. Nah, terus? Tinggalnya di Karanganyar. Tapi katanya, Mbak maaf ngapunten jenengan nggak domisili Solo, jadi saya nggak bisa memproses katanya. Nah, ini sebetulnya kadang-kadang gini ya, maaf ya, birokrat kita isi kepalanya beda-beda. Ya, jadi kadang-kadang kita mesti adu nyali, adu nyali betul. Contoh ya, Anda kan lihat nih KTP saya, urusan saya tinggal di mana itu kan bukan urusan Anda bekerja berdasarkan data dokumen saya, mestinya begitu. Itu tinggal kuat-kuatan, Bu. Di sini masalahnya kalau emang ada masalah yang seperti itu, saya anjurkan, menurut Tahu bisa bantu, panggil Dewan Solo. Dewan PKS-nya Solo panggil. Minta mengawal. Dan itu yang saya lakukan berapa kali ketika di Solo. Ketika saya kawal orang yang punya masalah, selesai urusan. Karena masih ada pandangan pejabat dilayani lebih baik dibanding warga biasa. Ya kita manfaatkan jabatan kita untuk kebaikan ini. Kan ini untuk memudahkan masyarakat. Seperti yang saya kasih contoh tadi kan. Untuk SMA ijazah, ada kawan kita di Sangkrah itu dia datang ke satu sekolah yang anak itu tetangganya tidak terima ijazah.
keluarganya, tetangganya mau bantu, bolak-balik ke sekolah, mau ketemu kepala sekolah itu nggak dipersilakan Mas Satpam, dipersulit. Akhirnya dia panggil saya, dia lapor. Saya bilang gini, kita janjian besok kita berangkat ke sana, SMK 4 Manahan. Datang saya sama tetangganya, bukan yang punya masalah, tapi ini warga seperti kita yang mau bantu. Saya sampaikan, Pak, dengar nih ada ijazah dari warga kita, saya disangka kok nggak dikasih, kenapa Pak? Jadi dia belum bayar. Lah kalau nggak punya uang masa ditahan terus? Dia mau cari kerja perlu ijazah kan? Oh ya wes, nanti ambil di tata usaha. Gitu. Nah kawan yang saya ajak ini sama kepala sekolahnya ditanya, kamu ngapain bawa dewan segala ke sini? Di depan saya lagi. Yang ini ya saya bolak-balik sih nggak bisa ketemu Bapak, ya saya bawa dewan saya Pak. Ya lugu juga dia ngomongnya apa adanya di depan saya itu. Akhirnya proses lepas, ijazahnya keluar. Jadi saran saya, ya entah dari dewan yang mana, dari siapa, tapi kalau dari kita silakan. Sini Pak Sugeng ya. Ya dari PKS, Pak Sugeng minta tolong Pak Sugeng, saya punya masalah lewat Ibu Retno. Dengan bisa komunikasi atau lewat Ibu Retno. Kalau memang dewannya longgar, datang. Seperti yang saya pernah lakukan ketika reses seperti ini di mana Joetakan, ada warga yang bilang, Pak ini saya sudah bayar, begensel sudah dipasang tapi listrik tidak masuk. Besoknya hari Senin itu saya jemput, besok saya datang Pak, saya jemput warga itu, saya antar ke PLN, dia bawa kartu tanda pembayaran, sampai di PLN, saya bilang saya dari DPRD, ini warga saya kok listriknya belum masuk. Tolong Bapak urus Pak. Oh iya, udah saya antar lagi dia pulang. Karena saya ada kendaraan, ada mobil, terus saya ke kantor. 2 hari kemudian Bapak itu, Pak terima kasih Pak, listriknya udah nyala. Jadi kadang-kadang masih ada pola seperti ini Mbak. Jadi minta tolong saja dengan, ya kalau bisa dengan Bu Retno ya Bu Retno, dengan siapa. Kalau enggak dengan dewannya yang ada di sini. Saya selalu anjurkan begitu, untuk urusan lokal, karena kalau saya kan menjangkau jauh, kalau pas di Semarang ya. Tapi ketika urusan bisa diselesaikan per telepon seperti yang saya sampaikan tadi, wilayahnya SMA, SMK dan sebagainya, masalah ijazah tidak keluar, itu bisa saya lakukan. Tapi ketika urusannya di wilayah Solo, silahkan. Ya, dari Seroja, lewat Ibu Retno, sampaikan ke anggota dewan yang ada, insya Allah dibantu, kalau perlu dikawal. Atau anggota dewan itu tinggal telepon. Mas, kok jadi begini urusannya? Dan sebagainya. Biasanya yang saya alami, saya lakukan seperti itu, hampir 90% lebih berhasil. Jadi begitu Bu. Jadi masalah ini salah satu, tapi nanti kalau ada masalah yang lain, katakanlah kita pisah ini di luar forum ini, urusan yang lain silahkan lewat Bu Retno ke dewan yang ada di Solo, supaya masalah-masalah itu bisa terselesaikan satu persatu. Sudah ya, bisa lebih jelas. Cuma memang kalau di Solo itu tradisi yang dibangun itu kalau misalnya kita KTP-nya di sini tapi tinggalnya di sana, itu harapan dari warga di situ dan RT di situ itu tetap kalau ada iuran apa gitu, iuran gitu loh Pak, biasanya begitu. Dan itu, tapi ikut kan? Kalau enggak, biasanya memang agak Oh, gitu. dipersulit. Iya. Karena tidak kontribusi. Iya, Oh, gitu. ya itu. Biasanya Ya tinggal dari kita aja. bisa mulai dibangun Nah. seperti itu juga. Karena nanti kan ya bisa mungkin dengan advokasi dari kita, dari sosial ataupun dari luar. Cuma nanti kan ya kita pengennya tetap hubungannya baik. Biasanya Solo seperti itu. Kalau yang saya tahu ya, biasanya kalau orang itu kalau tinggal di tempat lain biasanya ngalahi kontribusi di domisili, ya kontribusi Ya, di ya, KTP betul. double, biasanya ngalahi double. Ya, itu juga. Gitu ya. Mungkin apa ya konsekuensi kita KTP-nya nggak sesuai dengan Ya. domisili kita. Ya. Atau malah pindah sekalian Ya. di Karanganyar, tapi ya masalahnya juga nggak semua ya. Ya pindah-pindah. Pindah-pindah. Jadi pindah memang kalau nanti mau tinggal di Karanganyar, pindah di Karanganyar, mengajukan di Karanganyar, kan bisa juga seperti itu. Memang agak susah kalau nggak sesuai domisilinya. Kalau pemahaman saya seperti itu, di masyarakat seperti itu. Ya, betul. Mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Mbak Ayu, oh ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kurang keras. Pokoknya Pak. Nah, yang tadi pertanyaan saya bilang sama bu bidanya begini, Bu, tolong ini rumah sakitnya minta sekali kehamilan. Terus saya disuruh nunggu selama 10 menit nunggu. Padahal itu sudah jam setengah 12 jamnya makan siang kan Pak. Itu bu bidanya datang terus bilang gini, terus Mbak kan mau rumah sakit itu tak bel, tak telepon gitu, seperti itu bilangnya. Saya datang lagi ke Puskati sekitar jam 1 siang. Saya bilang sama Mbak itu pendaftaran yang bertanya itu katanya sudah ditelepon puskesmas Purwodeniratan yang nelfon bidanya. Mereka bilang nggak ada telepon dari puskesmas Purwodeniratan. Jadi saya bingung, pengelola kok juga wirawiri gitu loh Pak. Saya disuruh sana ke sini kan. Terus saya datang lagi, terus Mbak pengen menolong, ditelepon ini garek lebu, enggak ketemu, tapi kenyataannya di pendaftaran saya dipersulit masalah skor kehamilan itu. Sampai saya tuh baru masuk ke Puskati jam 3 sore saya baru masuk Pak. Karena saya disuruh sama petugasnya, Mbak ini nanti kalau memang Mbak pendarahan terus ternyata positif hamil nanti biayanya di luar tanggungan BPJS karena nggak ada skor kehamilan. Yang tadi anunya saya di sini kok petugasnya puskesmas itu kok ya enggak baik gitu loh Pak, pelayanannya sama masyarakat. Misalnya kan apakah kita pakai BPJS terus kayak di apa ya, dientengkan gitu loh Pak, kayak digampangin gitu loh. Ya, saya mau silahkan ya Pak ya. Terima kasih selamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tahu saya. Belum tahu saya jawab. Dengar aja. Ya, itu lokal case itu, lokal case kan. Iya. Kalau saya di provinsi kan agak ini. Itu kan urusan SDM ya, di puskesmas SDM. Ya kalau persoalan tadi kan persoalan Halo, halo, Lagi, assalamualaikum. Lagi acara ya, lagi acara Jebres. Lagi acara di Jebres. Halo. Ya, oke ya, assalamualaikum. itu terkait dengan layanan ya, jadi kenyamanan layanan. Kalau dari saya ya, dan kita semua itu berharap mungkin ada perbaikan secara simultan gitu, mungkin bisa, artinya kalau mungkin peran yang bisa dilakukan bisa mempush kepada pemerintah daerah untuk memberikan apa ya, semacam pelatihan atau apa gitu ya Pak, untuk seluruh SDM atau perangkat yang melayani masyarakat. Kemarin waktu saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman LSM itu ya sempat dengar nantinya ya, nanti tahun periode yang akan datang itu akan ada gitu, tapi ya entah gitu, artinya pembekalan lah gitu ya Pak, mungkin itu yang perlu di apa ya, dianggarkan khusus gitu
Kalau dari saya seperti itu. Iya, iya. Jadi adakan khusus untuk meningkatkan kenyamanan layanan gitu lah pada masyarakat. Saya ya seperti itu, kadang banyak sekali keluhan lah seperti itu terkait sikap, apalagi kalau udah kis itu biasanya ya batuk di piye gitu nggih, rasakan nggih. Nah, kan biasanya gini, lah kan kue orang bayar jadi ya nah, gitu loh. Saya seperti itu, padahal kan sama, harusnya kan sama, pelayanannya sama. Nah itu mungkin kalau dari saya, dari Seroja mengharapkan itu mungkin ada agenda khusus lah yang perlu ditingkatkan untuk itu peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat yang itu mungkin cukup bisa rutin gitu, Pak. Bagaimana membangun jiwa layanan. Jadi saya juga kadang ketemu dengan seorang birokrasi juga di Bapeda. Itu beliaunya luar biasa karena sudah sering ketemu dengan teman-teman LSM itu juga ngeluh saya tuh pengen begini terus juga bertindak begini tapi kayak orang asing di situ. Kayak orang asing kayak sama teman-temannya tuh dipandang kayak gitu banget gitu loh. Padahal ya sudah semangatnya luar biasa untuk meningkatkan ini target SDGs dan sebagainya kayak gitu. Sudah luar biasa ya, akhirnya kadang berini sendiri. Itulah makanya mungkin perlunya di situ ya Pak. Sampai juga sementara mungkin perlu diadengani SQ gitu. Seperti itu. Teman-teman juga ya bagus itu gitu. Pak, mungkin kalau tanggapan dari saya seperti itu. Ya baik. Jadi emang ini kalau kejadian seperti ini Bu ya, ini insidental ya. Jadi puskesmas ini begitu, belum tentu puskesmas yang lain juga seperti itu. Jadi mungkin yang lain ada yang lebih ramah, baik ya. Melihat pasien itu tidak melihat apakah dia punya status KIS atau BPJS tidak dilihat, tapi yang penting prinsip melayani. Karena itu secara psikologis itu ada pengaruh itu buat pasien. Ya, psikologis itu menerima pasien dengan cara yang baik itu sebagian dari obat kalau menurut saya. Ya. Jadi ketika dokter atau siapapun dia merespon pasien itu dengan cara yang baik, dia menjelaskan dan sebagainya, itu psikologis, itu bagian dari obat. Memang harus seperti itu. Tadi mungkin saja secara garis besar memang bisa jadi pemerintah baik nanti provinsi atau di daerah ada ya, istilahnya tuh pelatihan khusus untuk petugas-petugas puskesmas atau para perawat ya. Dan itu nanti mestinya ada anggaran di dinas kesehatan, bisa seperti itu. Nah kalau kejadian-kejadian yang insidental itu biasanya yang saya alami itu saya ngalaminya orang-orang yang mungkin kenal saya, tahu posisi saya, dia langsung telepon saya. Karena itu darurat. Darurat, tidak mungkin kita bicara tentang pelatihan. Ini kebutuhan. Baru 2 hari lalu Bu, saya ditelepon. Saya perjalanan dari Semarang. Di mobil saya ditelepon oleh warga saya, sama nangis-nangis, 3 rumah sakit menolak ibunya. Ya. Hermina menolak, sampai akhirnya di rumah sakit terakhir Indriati, diterima di IGD, dikasih oksigen, ibunya sesak napas. Dia udah ketakutan, khawatir ibu saya mati nih Pak, kalau udah ditolong. Indriati tidak mau nerima di Bangsal, maunya di IGD kasih oksigen terus. Sehingga saya melihat keadaan ibu saya semakin payah. Bisa nggak Pak Kutli bantu? Caranya piye? Sudah Kustati belum. Nah saya khawatir kalau ke Kustati ditolak lagi, bilangnya begitu. Ya coba saya telepon Muardi. Ya. Nah terus di Indriati gimana? Waktu pertama sudah dirapit, ibu saya dirapit, hasilnya non reaktif. Jadi aman, mestinya bisa diterima kan. Ini kan kasusnya karena pandemi, semua selalunya rumah sakit rapid dulu begitu datang. Ini sudah dirapit non reaktif. Saya coba kontak Muardi, ini mau nggak mau harus gerak cepat kan. Telepon Muardi, saya ceritakan kondisi, lah udah Pak Kutli, bawa rujukannya, bawa ke sini ibunya kawan Pak Kutli itu. Oke, saya sampaikan Bu. Kalau enggak, mereka mempersulit, keluar saja dari situ,
langsung datang ke sini seperti dari rumah. Nah, saya beritahu kawan saya itu yang rumahnya di Semanggi itu, ini kondisinya begini loh, saya nggak berani kalau pulang dulu terus langsung sana, kalau di tengah jalan ada apa-apa, nggak pakai oksigen. Nah, saya bilang rujukannya udah dapat belum? Sudah, di tangan saya. Kalau gitu gini, Anda minta bantuan Rumah Sakit Indriati, mengantar ibu Anda ke Muardi. Muardi siap menerima, termasuk tabung oksigennya dibawa. Ya, untuk kebutuhan di jalan. Oh ya, saya coba. Udah, ya coba. Malam sudah kan. Terus, paginya, saya ditelepon sama kawan saya itu, masih ada keluarga juga. Telepon nangis-nangis, ibunya meninggal. Meninggal di mana? Di Muardi. Setelah sampai di Muardi, ya, dimasukkan di rumah sakit di ruang isolasi. Padahal belum di swab atau mereka swab terus masuk di ruang isolasi. Padahal pengantarnya dari Indriati itu non reaktif hasil rapid test. Nah, sehingga dia bilang saya mau lihat ibu saya aja enggak boleh. Ya kalau sudah masuk di ruang isolasi COVID ya jelas enggak boleh. Nah, saya coba telepon wakil direkturnya di Muardi. Dia bilang, Pak, kalau sudah masuk di situ ya enggak bisa, Pak, mau lihat. Kalau sekarang gimana mau dimakamkan ini? Ya tunggu, Pak, hasilnya. Peraturannya, mayat yang sudah jenazah meninggal itu 2 jam baru boleh keluar. Tapi ini dia sudah masuk di almarhumah ini, Ibu Aisyah Asia ini udah masuk di ruang isolasi COVID. Jadi kan kalau sudah itu biasanya protokolnya protokol COVID. Nah, Bapak ini anaknya suruh datang saja ke Melati, ketok-ketok nunggu di depan aja dulu, Pak. Oke, saya sampaikan ke anak itu. Nah, untuk urusan seperti itu rumah sakit tidak berani dan tidak mau membawa jenazah itu ke rumah duka dengan ambulans rumah sakit. Nah, pihak keluarga tidak mau terima karena hasil dari Indriati itu non reaktif, walaupun rapid test itu tingkat akurasinya maksimalnya 40%. Ya. Tapi kejadian pada putri saya, dia masuk di Dr. Un Solo Baru, sudah 4 bulan lebih, udah tinggal menunggu waktu mau melahirkan, ya udah bukan 4 lebih, di rapid, hasilnya reaktif. Tapi bersamaan dengan hari itu keluar hasil dari Muardi, hasil swab kemarin keluar hari itu negatif. Saya bawa ke sana, enggak diterima. Padahal swab itu lebih akurat. Iya, akhirnya saya tarik anak saya pulang. Pulang waktu itu. Masuk ke Muardi dengan hasil dari Muardi, negatif kan, hasil swabnya malahan. Udah proses di Muardi sampai melahirkan. Nah, kembali ke kawan saya itu akhirnya apa? Dia berinisiatif. Saya perjalanan ke Klaten kemarin dapat kabar dia berinisiatif pakai ambulan luar jemput ibunya. Nah, pihak rumah sakit kasih tahu saya ternyata ini, Pak, mereka sudah tanda tangan mengambil dengan paksa, mereka tidak mau dikuburkan COVID, mau dibawa pulang. Ya sudah, kelihatannya diambil kemarin, kemudian siang disolatkan di masjid tempat saya, langsung dimakamkan secara biasa. Jadi ini kejadian. Jadi yang begini-begini kan kadang-kadang perlu ada tindakan yang cepat, ya, dan segera. Dan ketika saya tanya, tadi saya tempat konsultasi dengan beberapa dokter, karena saya sudah pernah mendengar ya, saya tanya untuk memantapkan saja, Pak Dokter, kondisi seperti ini, baru pagi ini tadi dapat kabar juga dari rumah sakit, Pak, ternyata ibu itu terkonfirmasi hasil swabnya COVID. Tolong Bapak arahkan keluarganya itu supaya isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Bapak berarti termasuk yang memandikan jenazah ini. Kan menyentuh tubuhnya langsung kan? Iya. Ya termasuk, Pak, tolong, Pak. Oke. Saya bilang oke, saya coba sampaikan. Saya sampaikan, nangis-nangis keluarganya. Gimana ini saya? Nah, saya juga komunikasi dengan para dokter. Kan ada, bisa dibilang ada 2 fatwa, Bu. Ada dokter-dokter di Jawa Timur sebagian menganggap kalau orang sudah mati, dia COVID, itu dia inangnya. Inangnya mati, virusnya ya mati. Nah, saya tanya ini jangan-jangan mereka berkeyakinan seperti itu, ya itu tidak apa-apa. Karena itu ijtihad, itu fatwa yang satu, fatwa yang lazim itu kadang-kadang ada unsur politis.
Jadi banyak juga sekarang orang di COVID kan, ya. Ada unsur bisnis juga, ya kadang-kadang ya. Nah, ya udah biar aja, penting mereka siap isolasi aja, ya. Dan selama mereka tidak ada gejala apa-apa ya, mudah-mudahan tidak terjangkit karena mungkin pakai fatwa yang pertama tadi mereka keluarga itu, karena sudah meninggal ya sudah selesai. Ya rumah sakit sudah mengarahkan, tapi ketika keluarga memaksa ya dia tidak bisa tidak bisa banyak berbuat, karena banyak sekali kita dengar viral tuh tukang Gojek meninggal kecelakaan masuk rumah sakit langsung COVID. Ada rumah sakit digeruduk Gojek itu akhirnya keluar jenazahnya ya. Nah ini hal-hal seperti ini, kembali ke masalah ibu tadi ya, saya pikir itu juga yang terkait dengan hal seperti insidental. Jadi masalah yang tadi sampaikan Bu Retno memang keseluruhan bisa saja diadakan pelatihan dan lain sebagainya. Dan pelatihan itu tidak menjamin kadang-kadang Bu. Ada orang yang nyambung, ada yang tidak nyambung gitu kan. Kadang lihat sikonnya ya. Di sinilah fungsinya, namanya kita kalau sudah terbiasa kita menolong orang ya dan sebagainya, itu ada unsur apa ya? Maaf, ada unsur talenta Bu. Talenta dari SDM yang ada di puskesmas, di rumah sakit dan sebagainya ya. Masing-masing orang tuh tidak cepat bisa merubah talenta itu. Latihannya jangan sekali Pak, berkali-kali. Iya, berkali-kali ya. Tinggal dianggarkan terus-terusan ya. Iya, pengingatan kembali itu saya kira perlu. Iya. Ya, kalau saya sih, kalau mungkin Bu Retno agak halus ya pola-polanya. Kalau saya kadang-kadang yang seperti itu, seperti yang sampaikan ke panjenengan tadi, walaupun memang itu betul juga kontribusi di daerah ya, masalah itu ada enggak gitu. Kalau enggak mungkin hubungannya enggak dekat, akhirnya ada unsur penolakan ya gitu. Tapi buat saya kadang-kadang memang kita perlu tegas sikapnya, walaupun dengan bahasa yang halus, data yang ada seperti apa tadi, seperti KTP tadi ya. Dan yang lain tuh kadang-kadang saya agak keras dengan yang lain tuh, kita adu argumen yang logis gitu, argumen yang logis. Seperti tadi kan, ya. Memang secara hukum kayak kasusnya Mbak ini ya. Berhak sebenarnya. Iya, Saya cuma menyampaikan kalau kondisi biasa Iya. itu seperti itu. Kenapa kok ditolak biasanya seperti itu Iya. gitu loh. Gitu. Yang ini tadi yang terakhir yang masalah puskesmas itu kan sebetulnya kalau jenengan berani, Anda kok mempermainkan saya sih bolak-balik. Kalau saya mungkin begitu, orang lagi sakit kok disuruh bolak-balik. Gustati tidak bisa nerima, alasan Anda nelpon, jenengan sudah ke sana dibilang tidak ada telepon. Ini kan hal-hal yang ya kondisi di lapangan lah berbeda-beda itu. Wallahu a'lam. Iya. Mungkin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, kalau kita mau surat dana bansos terkait dengan BLT itu gimana ya Pak ya? Kriteриanya masuk BLT itu gimana? Untuk mendapatkan itu ya. Dan daftar dulu. Jadi yang seperti itu biasanya emang urusannya ada urutannya Bu. Urutannya dari bawah itu. Dari bawah, dari RT, lapor ke RT, saya mau mengajukan ini, nanti RT kan beri pengarahan. Kalau iya, RT memberikan pengantar ke RW, dari RW ke lurah, dari lurah ke camat, dari camat ke kota baru, dinas sosial. Nah, namanya masuk terdaftar di situ, ya kan? Dapat bantuan beras itu loh Pak, selama 5 kali. Bantuan apa? Beras. Hah? Beras. Beras. Apa? Karena apa ini? Karena pandemi bukan? Selama pandemi. Selama 5 kali. 5 bulan toh? 5 kali itu 5 bulan. Iya. Ya, selama pandemi kan? Iya. Sebelumnya enggak pernah. Nah, itu kalau itu emang insidental, Bu. Dianggap Sama anak saya itu kan sudah kakak sendiri. ya. Terus waktu pertama dapat bantuan kan enggak dapat. Siapa? Anak. saya. Ya. Terus kan sudah kakak sendiri, rumah sendiri Pak. Ya. Saya masih ngontrak Pak. Ya. Terus disuruh ke RT RW kelurahan mengajukan.
dapat 1 kali. Terus selama ini sudah nggak dapat. Gimana gitu loh Pak? Dapat 1 kali itu yang kelima, kan tadi 5 kali dapat. Kedua, anak saya kedua. Oh anak, Iya, saya sendiri dapatnya sudah 5 kali. Yang saya mau tanyakan gimana kriteria masuk dapat BST dulu Pak? kalau bantuan langsung tunai itu setahu saya itu dari pemerintah pusat. Jadi pengajuannya itu dari pihak kota itu ke pusat, ke pemerintah pusat. Nah itu turunnya dari pusat, seperti yang saya bilang tadi PKH, Program Keluarga Harapan, itu dari pusat. Ya, bantuan pangan non tunai, ya, itu juga dari pusat. Ya. Nah itu prosesnya memang panjang Bu. Ya, ya, jadi itu juga itu apa ya permasalahan klasik sih Bu. Jadi saya udah sejak saya dewan di Solo itu banyak orang yang sudah mengajukan tidak dapat, ya sudah lama nunggu tidak dapat. Tapi begitu ada yang ngajukan tidak lama dia dapat gitu. Jadi apakah unsur ini juga ya unsur rezeki juga ya, ya rezeki juga di samping ada yang ya apa namanya pola birokrasi yang tidak tertib gitu, tidak rapi. Melaporkan ke pusat itu kriterianya seperti apa, kan kalau kita punya standar kan enak. Nah ini ya itu yang itu kadang-kadang di setiap apa namanya pejabat setempat itu berbeda-beda pandangannya. Makanya saya seringnya ketika ada orang kelihatan mempersulit, saya minta kasih saya aturannya hitam di atas putih, mana persyaratannya. Saya sukanya begitu. Ya, karena kalau dari omongan aja, kebetulan dia yang bertugas, ibu ketemu dia, besok ketemu yang lain lagi nanti. Makanya di sini sekarang ini zamannya kita perlunya hitam di atas putih, ya kan? Keluarga kita ada yang meninggal, akte kematian, ya, semuanya hitam di atas putih. Jadi kalau omongan saja belum bisa kita terima itu. Ya. Kalau perlu kasus-kasus seperti yang di puskesmas seperti ini ya, kalau ibu punya kemampuan, punya koneksi dan sebagainya, dikorankan saja. Biasanya orang kalau sudah dikorankan malu dia. Mikir-mikir kalau dikorankan. Saya kadang-kadang dalam berbagai urusan itu, ketika orang kelihatan mempersulit, tak korankan loh. Tunggu dulu Pak, jangan Pak, tak lihatnya sih. Lihat, oh iya Pak, bisa. Kadang-kadang perlu ada gertakan-gertakan gitu. Walaupun kita gertakan, tapi kita serius. Ketika dia tetap, kita korankan. Itu bahasa-bahasa ya politis begitu Bu. Kadang-kadang kalau kita harus melakukan itu. Karena supaya para pejabat setempat tuh tidak mempersulit warganya gitu. Nah, itu saya paling enggak dengarnya itu sudah enggak suka kalau melihat ada pejabat yang mempersulit gitu loh. Karena saya pernah bilang waktu di Solo itu, Anda bisa bayangkan enggak, Anda sebagai warga masyarakat punya keluhan datang ke balai kota, pulang tangan kosong, rasanya seperti apa? Kerjaan Anda tinggal, ke balai kota perlu bensin, kalau yang becak perlu uang becak, hasilnya kosong. Anda bisa bayangkan enggak? Kalau itu Anda gitu. Saya suka gitu kalau ngomong dengan pemerintah kota waktu itu di Solo. Jadi posisikan diri Anda seperti mereka, warga masyarakat yang dipersulit. Rasanya piye gitu. Kadang-kadang saya menggugah hatinya seperti itu. Ya itu memang setiap kita beda-beda ya Bu ya. Yang saya harapkan Ibu terus berusaha tanya saja ke lurah setempat. Iki piye permohonanku iki piye, atau permohonan anak saya yang sudah pisah kakak ini seperti apa, sampai di mana gitu. Ya sekedar supaya tahu kan dia jawabannya seperti apa itu nomor 2, tapi yang penting kita tanya, kita proaktif ya, kalau bisa kita proaktif, mana tahu dengan seperti itu ada perhatian khusus dari mereka. Ya Bu. Apa? Nggak ada. Setahu saya nggak ada Bu ya. Yang ada itu kan kalau pemerintah kota atau kabupaten itu membangun rusunawa. Rusunawa seperti yang ada di Solo, waktu saya di Dewan Solo itu ada beberapa rusunawa yang dibangun, yang masyarakat yang tidak mampu atau penghasilan rendah, masyarakat berpenghasilan rendah, MR itu bisa mendapatkan itu dengan mengajukan permohonan dan bayarnya setiap bulannya kalau nggak salah 200.000 ya, rusunawa. 300 ya? Nah. Ada yang tinggal di rusun juga ya? Ada yang rusun ada.
Ini rusun. 300 ya sekarang. Yang jelas kalau BSD itu syaratnya tentunya tidak mampu ya Pak ya. Ya. Tidak mampu. Ya, ya itu kadang masalah pendataan itu memang ya jadi masalah di mana-mana. Mungkin memang perlu proaktif. Ya. Yes. Dan ada warga yang sudah mampu, dia senang kalau dicatat sebagai warga tidak mampu. Ya. Kalau orang-orang dulu, saya cerita orang-orang yang senior, dia cerita orang-orang dulu tuh malu dia dianggap tidak mampu. Isin. Jadi dia tidak mau mendaftarkan diri walaupun dia tidak mampu. Dia tidak mau mendaftarkan sebagai warga tidak mampu atau keluarga miskin. Tidak mau. Kalau sekarang berlomba-lomba orang kaya mendaftar sebagai warga miskin. Akhirnya yang mestinya berhak jadi Tidak kebagian. karena kuotanya kan Ya. terbatas. Ya. Seperti itu. Persoalan PR bersama itu. Ya. Yang jelas tetap padahal sekitarnya pada dapat ya, Bu, ya. Sekitarnya pada dapat. Itu aja. yang dapat ada yang tidak dapat. Iya. Iya. Padahal sauplek Iya. Ya. komplek. Iya. Dan kakaknya juga sudah kakak situ, ya, sudah biasa. Monggo, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah PKH dan bantuan lain-lain itu sepertinya memang prosesnya seperti itu Pak. Mungkin karena dari saya itu kemungkinan saya sendiri di kampung itu minoritas. Maksudnya minoritas ini mereka itu kalangan partainya lain gitu loh. Kalangan apa? Partai. Oh, wah, Dan dulu saya pernah pengajuan untuk KIS. Kebetulan pengurusnya itu dari partai lain, bukan dari saya terus di lain sini. Kalau nggak mau ramai lu nah kok boleh juga proses dewe. Nah, akhirnya saya bolak balik proses baru dapat 2 tahun Pak, 2 tahun saya baru dapat KIS. Waktu melahirkan ini Pak, itu ditolak, katanya nggak ada kamar. Sampai akhirnya saya melahirkan di luar rumah sakit. hah? Melahirkan di luar rumah sakit. Terus anak saya ini juga pernah DB. Saya tempatkan di dokter itu juga ditolak, pakai bis juga. Terus akhirnya mandiri. Untuk proses jating juga, karena saya sendiri merasa minoritas juga kan terus sulit gitu Pak. Terus yang ini terakhir proses akte kematian. Akte kematian kemarin terakhir ditarik biaya 300 berapa itu. Akhirnya saya tidak mampu, saya mundur. Seandainya saya minta tolong sama Bapak untuk mendampingi saya untuk buat akte kematian suami saya itu, tapi dengan tidak mengeluarkan biaya bisa. Akte kematian siapa ini? Suami. Kapan meninggalnya? Meninggalnya kapan? Sampai sekarang tidak punya akte kematian. Waktu meninggal dulu udah ngurus. Belum, cuma dulu kan tinggal di Suparjo. Nah ya surat kematian kan ada surat kematian. Ya udah itu kuat. Itu kuat. Hah? Cari aktenya itu kan harus mengeluarkan biaya 300 berapa gitu ya. Ya tapi kalau itu ada surat keterangan kematian udah kuat Bu. Bisa. Proses dari RT RW, kelurahan, Ah. sampai balik kota, Ah. ditanya, kira-kira berapa Pak? 300 lebih, saya mundur. Ya. Ya Ibu butuh akte kematiannya. Ya, Untuk pengurusan apa Bu? Apakah selama ini dengan surat? Hah? katanya penting bagi sama kalau anak saya itu nikah atau ada kekurangan, kan katanya ada kematian itu penting. Tapi kalau yang saya paham, dengan surat keterangan kematian itu cukup. Tapi kalau Ibu mau, ini Sukarjo ya? Enggak, surat kematiannya. Sukarjo, ada datanya lengkap, alamat. Nanti lewat Bu Retno, kirim WA, nanti kirim ke saya, nanti coba saya proses di Sukarjo. Ya? Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap nanti saya dan Tapi KTP saya sekarang Ya. Nggak apa-apa, jadi data Ibu yang punya data, kakak, ya itu KTP juga, KTP di sini pun nggak apa-apa. Iya, KTP Ibu dan kalau bisa kakak yang di Sukoharjo dulu. Ya.
Suami meninggalnya di Sukoharjo? Atau waktu? Enggak, waktu itu, waktu suami sebelum meninggal, menjelang meninggal, ibu tinggal di mana? KTP-nya Sukoharjo? Nah, sekarang udah pindah KTP Solo? Ya, enggak apa-apa. Jadi kakak yang dulu ada? Kakak yang lama? Enggak apa-apa. Kita proses apa adanya. KTP ibu yang baru, kakak ibu yang baru, sudah tidak ada nama suami, enggak apa-apa, sama surat keterangannya. Sama surat nikahnya ya, Naya. Yang itu perkuat Ya, surat nikah ya. data dari itu. Tapi kok bisa dari kakak, dari mama saya tidak ada, padahal belum ada apa ya? Karena ada surat kematian saja. Ya, bisa ya? Karena ibu dari awal tidak ngurus akte kematiannya. Lah enggak. Akte ada, ayah saya meninggal, termasuk udah cukup lama ada. Ya. Terkait Keluarga apa ada apa biaya seperti itu, Pak? nanti saya coba cek. Kan itu yang saya bilang tadi, kalau yang ngecek dewan kan beda mungkin. Loh iya, bener. Saya bilang apa adanya. Kadang-kadang pejabat tuh begitu. Iya. Nah, termasuk yang ibu bilang minoritas dan lain sebagainya. Ibu, kalau urusan seperti itu, kita apa adanya aja, Bu. Di situ partai apa yang berkuasa, ibu bawa partai lain. Bawa PKS ke situ. Iya, enggak apa-apa, apa adanya. Iya. Saya di provinsi ngomong-ngomong sama teman-teman biasa, sama ketua dewan Bambang itu, wah Pak Fadli Solo, kan urusannya COVID ya, merah ya, ya Solo banyak merahnya loh Pak, PDIP. Saya sambil gojekan, kan COVID kan ada merah, ada hijau, ada itu kan tanda COVID. Ada yang hitam kan, sudah parah tuh hitam. Saya bilang Solo merah Pak, iya saya bilang Solo merah, PDIP. Sering gojek gitu Pak, biasa kita Bu, gitu-gitu ya. Ya sebenarnya kita dari manapun, kita oke kerja pun juga siapa yang bisa membantu kerja kita juga bisa gitu, nggak masalah. Jadi tidak hanya Pak Polri yang Ya, juga kan terus juga harus netral kenetralannya. Jadi secara kebetulan ini memang dari Pak Fadli dari PKS yang mengajak kita ya, Seroja untuk menjembatani jembatan Seroja masyarakat yang sudah selama ini bisa memilih Seroja untuk menyampaikan aspirasinya. Ya, saya tambahkan dikit ya. Bu, ini perlu diketahui ya, mungkin saya, terus terang saya dan PKS punya prinsip kita berkhidmat untuk semua. Jadi melayani semuanya. Jadi yang kader, yang simpatisan, yang bukan kader, bukan simpatisan, warga itu semua kita layani karena kita punya prinsip berkhidmat untuk masyarakat. Dan kita pakai konsepnya Al-Quran, rahmatan lil alamin. Membawa rahmat, kebaikan buat semuanya. Bahkan yang agamanya lain, bukan Islam, pernah datang ke saya, waktu saya di Solo itu, Pak saya sudah 3 tahun mengajukan proposal dana bergulir di Dinas Koperasi UKM, tidak berhasil lewat kawan Bapak yang dari partai lain. Bisa enggak Bapak bantu? Itu agamanya lain. Saya bilang oke, saya coba. Ya saya bilang saya coba, saya selalu bilang usaha ya, coba. Enggak bisa menjanjikan. Buat ini Bu, permohonan, kemudian Ibu kirim bawa ke Dinas Koperasi UKM, saya difoto, di WA, nanti saya kontak ke mereka, saya WA juga. Dilakukan oleh Ibu itu. Dalam tempo 2 bulan, Pak, terima kasih, dananya sudah cair dari Dinas Koperasi UKM. Dana bergulir 5 juta, yang di situ angsuran pembayarannya tiap bulannya 200.000 untuk usaha UKM. Ya. Ya, luar biasa ini kemenangan buat Pak Fadli ya. Jadi kalau Pak Fadli kalau tidak memandang itu kader dari partai Pak Fadli atau bukan UKM kan sebenarnya muslim ya, tapi kan muslim juga dibantu, tidak masalah. Jadi untuk semua tadi yang dari Solo oleh Pak Fadli seperti itu. Mungkin ada yang lagi, pertanyaan?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suri dari Kelurahan Bunga, Pak. Ya, Ibu siapa tadi? Ibu Suri. Sulis. Ya. Dari Nyonverto untuk UKM ya. Ya, UKM itu di warga saya itu ada yang tidak punya usaha tapi mengajukan, Pak. Delala itu, Pak. yang Ini 2,4 juta itu bukan? iya, Pak. Permasalahannya ada yang bilang itu nanti misalkan di survei tidak ada usaha, itu suruh mengembalikan seperti itu. Ya, terus? Ya saya mau tanya apa benar yang dikatakan itu. Saya warga itu kadang tidak punya usaha, tapi dia itu ngotot minta pengantar dari RT. Ya, Nah, terus? itu kemarin saya juga bilang sama Pak Lurah ya, kalau gimana Pak, ini warga ada yang mengajukan, tapi dia tidak punya usaha. Nah, jawaban dari Pak Lurah, ya dikasih aja Bu, Dia apa? dikasih aja surat keterangan itu. Ya, oh Ibu RT ya? Bapak, Oh Iswami? Iya. Pak RT ya? ya, jelas dan 4 periode. Berarti masih dipercaya masyarakat, Alhamdulillah. Nah itu bagaimana solusinya nanti seandainya disuruh mengembalikan benar ngoten Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Jais itu Bu RT tinggal di pinggir sungai terminal itu masuk dulu relokasi. Hah? Dulu relokasi ya. Ya, Oh relokasi, ya. Tapi sudah ditutup ya, di situ di daerah Padet. Di Solonya ada pengajian di situ. Oh gitu. Ibu-ibu ini tokohnya kita hadirkan untuk mewakili masyarakat di situ. Ya. Iya. Nah itu yang mengajukan, dia mengajukan dana untuk apa UKM ya, untuk usaha berarti ya. iya, Uangnya sudah diterima. sudah. Terus dia ada usahanya enggak? Sebagian tidak, Hah? sebagian tidak. Enggak. Jadi Ini tidak semua. ini ada beberapa orang. Iya. Semuanya terima, tapi ada sebagian yang tidak punya usaha tapi terima juga. Iya. Itu rezekinya dia, Bu. Jadi kembalikan enggak ada istilah kembalikan. Tidak ada. Enggak. Jangan mau kalau bilang sudah habis uangnya. Enggak, kadang-kadang di lapangan tuh kita realistis tuh. Iya. Realistis. Uangnya sudah diterima, mana ada uang balik ke kas daerah. Kemarin kan saya di PPKS itu Mbak di balai kota. Terus ada yang bilang ya nanti suruh kembalikan siap-siap aja kalau yang memang tidak punya usaha tapi kok bisa menerima seperti itu. Nah, yang menerima merasa dia bisa manfaatkan enggak, kalau memang dia hatinya enggak enak, dia membalikkan ya silakan, tapi kalau tidak, saya ngalami yang begitu sudah terlalu banyak Bu, waktu di Solo. Ya. Orang diberi bantuan sapi oleh Pemkot Solo, ya dapat sapinya, terus waktu ditelusuri, diawasi, kan kita punya fungsi pengawasan, ada info sapinya sudah tidak ada, kita panggil orangnya, Pak, di sapi nih, saya taruh di rumah saya, tetangga saya marah Pak, soalnya ganggu, akhirnya saya jual. Ya wes. Nah waktu itu dinas ada di situ, gimana Bu? Ya sudah, didol Pak, nggak minta kembali, ya nggak bisa kita minta kembali. Ada lagi yang jual sapinya karena anaknya mau nikah, jual sapinya. Padahal untuk dipelihara kan. Jadi itu kasus-kasus di lapangan, termasuk orang-orang yang pernah saya fasilitasi untuk menerima bantuan UKM itu yang 5 jutaan itu. Setelah mereka dapat sekian lama, saya tidak dilapori oleh dinas. Bahwa dinas memberikan ke mereka, ada 10 orang, 5 juta. Tahu-tahu dinasnya nelpon saya, Pak Fatli itu gimana yang lewat Pak Fatli itu minta dana bergulir sudah kita kasih kok, tidak ada angsuran. Ya kan? Saya bilang kapan kalian memberinya? Oh sudah 3 bulan lalu. Lah itu salah kalian loh. Kalian ngasih tidak lapor saya. Ya kalian ngasih, kalian yang ngawasi. Jangan suruh saya. Kalau kalian nggak lapor saya akan pantau. Wong saya kan memfasilitasi aja, uangnya tidak ke saya kok. Jenengan ngasih uang ke mereka, jenengan awasi tiap bulan. Punya kesulitan apa, dibantu. Itu Didampingi ya. iya. Jadi itu tugas kalian, bukan tugas saya gitu. Oh ya wes Pak, terima kasih. Berarti apa harusnya
yang menerima UKM itu apa harus disurvei dulu misalkan seperti itu Bapak? Itu Tidak salah sasaran mungkin ya. Misalkan dari RT RW kelurahan ya, lajeng kan teng desa. Seharusnya desa itu apa harus turun survei dulu gitu baru Bu, ngasih apa enggak ya? idealnya itu seperti itu. Dan Tapi dinasnya kan kadang nggak semuanya rajin. Saya pernah mengajukan satu orang memfasilitasi, terus dinas survei ke rumah. Terus dia lapor dinasnya, Pak, piye, yang mau saya kasih, saya dodoki jam 10 masih tidur, Pak. Nah terus piye, apa nggak usah dikasih? Oh rasa, ya wes. Dinasnya lapor begitu ke saya. Menurut Anda gimana? Kalau nggak dikasih, nggak apa-apa, nggak usah dikasih, wes. Ya jam 10 masih tidur. Iya toh. Jadi ada hal-hal yang kita bisa merekom seperti itu. soalnya saya pernah terjadi itu ya di BNT itu loh Mbak. Kan sudah kaya, dulunya kan masih miskin. Terus masih menerima terus. Bila dari keluaran kan ada undang-undangnya apabila sudah mampu dia harus dikembalikan undangannya. Itu pernah terjadi sama saya. Oke, saya kembalikan ke kelurahan. Itu Apanya? saya bilang nah, orangnya tidak mampu Pak. Hmm. Nah, dari limasnya itu malah sama yang berhak menerima itu kan saya suruh protes sendiri ke kelurahan. Ya. Terus jawabannya ada yang wis jane dikasihke enggak apa-apa wong itu milik negara. Dan terus saya bilang, "Lah untuk apa dikasih undang-undang kalau enggak ditepati?" Seperti itu. Lah, ini kan saya sama warga malah gesek Pak itu. Padahal di situ tertera tuh ada peraturan lah, ada peraturan yang seperti itu. Diharapkan dikembalikan sebelum kakaknya diambil itu Mbak. Pernah terjadi seperti itu. Padahal banyak yang dari Mojosongo, dari mana itu ya deportasi ada beberapa yang memang sudah mampu. Itu harus dikembalikan. Bu, yang paling penting, yang paling mungkin seperti itu di stop, Bu. Bukan dikembalikan. Yang paling mudah di stop, Ibu melaporkan. Yang penting Ibu menunaikan kewajiban dilaporkan ini sudah mampu agar dihentikan. Itu satu. Kedua, untuk pengembalian Bu ke kas daerah itu susah banget. Administrasinya itu susah. Jadi mereka kadang-kadang karena untuk mencatat itu susah. Sampai ke apalagi urusannya dengan pemerintah pusat. Baliknya ke pusat kan jenjangnya. Iya. Terus kapan itu kan ada COVID ini Pak. Itu disuruh membawa administrasi lagi apa dokumen lagi kakak KTP suruh ngambil ke kelurahan lagi. Akhirnya yang deportasi tadi ternyata kartunya belum kembali ke pusat. Nah, terus saya kan bingung sama Pak Lurah itu. Loh Pak, misalkan jenengan tidak setuju mbok wis Bu dikasihkan aja tidak usah dikembalikan. Seperti itu kartu lo. Ya itu pengalaman saya Pak itu. Iya. Sampai, Iya. ya, terus RT itu luar biasa nah, terus saya itu dari PKK RW itu juga sing misalkan kaya itu tidak usah dicatat ke KS1 sekali juga kayak pindah seperti itu. Dan caranya orang di ngono ya kabeh dimiskinkan seperti itu. Dan terus terjadi seperti itu loh Mbak. Ini misalnya saya menyatat apa adanya, maksudnya yang mampu dan sebagainya itu. Terus akhirnya nanti saya malah tidak ada dukungan yang lain kan saya disalahkan. Ya. Jadi kalau mau melakukan itu Bu ya, maaf nih jadi agak panjang. Yang paling bagus kalau menurut saya nih ya, ketika yang sudah menerima itu dia merasa mampu, katakanlah dia lebih nyaman tidak menerima lagi kan. Kalau seperti itu, Ibu tulis surat, nanti dia tanda tangan mengetahui, kirim ke kelurahnya. Nah, yang penting Ibu sudah menunaikan tugas. Kalau ada apa-apa, ada hitam di atas putih. Dan yang bersangkutan, dia ridho untuk tidak menerima lagi, udah begitu aja. Kalau menurut saya lebih praktis begitu. Jadi Ibu atau Bapak sudah melaksanakan tugas sebagai RT atau RW dan disetujui oleh yang bersangkutan. Menurut saya begitu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Sudah waktu nggak ya? Kita sampai setengah 12. Cukup. Sudah. Cukup. Cukup ya. Nanti kalau masih ada lagi bisa, insya bisa disampaikan ke saya dan bisa saya teruskan ke timnya Pak Betwin. Bapak Ibu semua, alhamdulillah
acara reses masa sidang ke Satu. 1 tahun 2020 bersama Seroja dan jaringan-jaringan kita sudah cukup, maka marilah kita akhiri acara ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan acara pada pagi ini bermanfaat bagi kita. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.